Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu. Bu. Yang sudah bergabung, Pagi Bu. silakan mengisi absennya ya di kolom chat ya. Yang sudah bergabung, silakan mengisi daftar hadirnya, PP dan kelas. Izin Bu, siap Bu. Oke, diisi dulu. Oke, sekarang kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Udah di ini belum ya? Oh iya, sudah. Suara saya sudah terdengar? Siap terdengar Bu. Sudah Bu. Terdengar Bu, izin Bu. Sudah Bu, terdengar Bu. Oke. Kita langsung mulai aja ya perkuliahan kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ini dulu. Takut ada yang ini saya nggak lihat. Izin Bu, siap sudah Bu. Oke. Ini kalau saya sudah buka, saya harus buka HP nih biar supaya yang admit bisa kedengaran. Yang join ya, jadi saya bisa admit. Oke, materi kita pada pagi hari ini mengenai teori-teori kependudukan. Pernah dengar ya, siapa pakar ilmu kependudukan yang sangat terkenal, tapi sebenarnya kontroversial? Siapa yang pernah didengar? Yang pakar terkenal banget ya? Siapa? Iya, Thomas Robert Malthus ya. Oke, sebelum kita mulai, oke, kita polling dulu ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita polling dulu. Mungkin bisa dibuka alamat URL http www.menti.com. Nah, itu gunakan kodenya ya. Kodenya 50031911. Izin Bu. Berkenan diulang izin Bu. Ya. Itu ya, www.menti.com. Kemudian gunakan kode, kodenya ini 45394892. 45394892 udah berubah ya kodenya. www.menti.com. Use the code 4539489Q. 45394892. Oke, sudah ada yang masuk satu orang bahwa yang terkait dengan demografi itu kematian, kelahiran, migrasi.
Ya, sambil juga diisi absennya di kolom chat ya. Walaupun nanti absensi itu di akhir perkuliahan akan di ini lagi ya, melalui kuis. Jadi kalau kuisnya bagus, ujiannya jelek, nilai kuisnya yang saya ambil. Jadi buat backup ya, buat backup nilai. Tapi kalau dua-duanya bagus, alhamdulillah. Oke, ada lagi nih yang sudah bergabung di Menti. Sekalian cross check materi minggu lalu ya, materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar apa itu demografi dan apa itu studi kependudukan. Nah, demografi itu terkait apa, dalam arti sempit apa gitu ya. Oke, sudah masuk baru 2 orang. Oke, baru 3 orang. Ada lagi yang mau mengisi sebagai cross check materi minggu lalu. Tapi rekening Papi belakangnya juga 831. Ada Adi dong. Udah isi dulu lah. Belum, makanya. Kalau kelupaan orang banyak banget yang mikir. Masa Oke, jadi di sini bisa kelihatan ya, yang paling banyak menjawab itu kelahiran kematian. Jadi ini adalah word cloud ya. Word cloud, jadi dilihat semakin frekuensinya besar, maka hurufnya makin gede gitu ya. Kalau makin kecil berarti itu frekuensi yang menuliskan kata-kata itu lebih sedikit. Ini dari 10 kita lihat kelahiran, kematian, dan migrasi itu gede ya. Kemudian ada penduduk, ada mortalitas, ada fertilitas, ada migrasi ya tadi ya, penduduk, jumlah penduduk. Nah yang kecil itu tulisan mengenai rakyat, pencatatan rakyat ya, boleh pencatatan ya. Ada komposisi. Oke, jadi demografi itu sebenarnya terkait apa sih? Oke, kemudian yang kedua ya, yang halaman berikutnya. Oke, yang halaman berikutnya, apa yang Anda harapkan pada mata kuliah hari ini? Silakan diisi. Ada 2 halaman itu ya, halaman 1 dan 2. Kodenya masih sama, 4539, 4892. Oke, sambil jalan itu bisa diisi ya. Sambil jalan itu bisa diisi. Kita sekarang masuk kembali ke... Jadi untuk menti.com itu sambil jalan bisa diisi ya.
Ya, oke, terima kasih ya yang sudah berpartisipasi mengisi menti.com. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita pagi hari ini, materi pokoknya itu mengenai teori kependudukan. Sebagaimana tadi yang sudah dijawab ya, bahwa ada salah satu pakar kependudukan dan dia juga sebenarnya masuk pakar ekonomi ya, ekonomi pembangunan di mazhab ekonomi klasik ya. Namanya Malthus. Jadi teori-teori kependudukan ini kita akan bahas dari mulai Malthus ke Neo-Malthusian. Ya. Jadi teori kependudukan itu berbicara mengenai hubungan antara penduduk dan keterbatasan sumber alam atau pangan. Jadi yang optimum itu sebenarnya berapa sih gitu ya? Jumlah penduduk can be support gitu ya, by earth, yang bisa disupport oleh bumi itu sebenarnya berapa? Jumlah penduduk dunia saat ini berapa? Di 2011 ya, penduduk bumi itu sudah 7 billion people, jadi 7 miliar. Nah sekarang sudah 2021. Ada berapa miliar penduduk bumi saat ini? Ada yang tahu? 8 sampai 9 biasanya. 9. Mungkin 9 belum ya, sekitar 7,6, 7,7 gitu. Tapi prediksinya di 2030 itu bisa sampai 9 billion people ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah how many people gitu ya, berapa banyak penduduk can be support by earth. Jadi berapa? Nah, ini kaitannya nanti dengan carrying capacity. Jadi daya dukung, daya tampung. Nah, itu biasanya nanti kalau berbicara di ekologi kependudukan, kita juga akan bicara itu ya, daya dukung, daya tampung, daya lenting, lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi gitu ya, ketika bumi tidak lagi support keseimbang, jadi tidak selaras, serapsi dan seimbang karena terjadi yang namanya overpopulation gitu ya, kelebihan jumlah penduduk. Nah sebenarnya ada pertanyaan juga nih, sebenarnya mungkin nggak terjadi yang namanya overpopulation? Jangan-jangan satu kejadian yang saat ini sedang kita alami, yaitu pandemi COVID-19 yang memakan korban demikian banyak, itu salah satu juga reaksi alam untuk menyeimbangkan gitu ya, menjadi selaras, serasi, dan seimbang. Siapa tahu gitu ya. Nah itu juga menjadi pertanyaan kalau dikaitkan dengan teori Malthusian dengan kondisi COVID-19 saat ini ya. Nah, coba kita lihat video singkat video berikut ini ya. Ini mengenai pertumbuhan penduduk dan juga kaitannya dengan nanti teori Malthus. Pertumbuhan penduduk menjadi satu fenomena yang terjadi di seluruh penjuru bumi. Fenomena ini dapat didefinisikan sebagai jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Berikut penjelasan dari Profesor Hatsori. Mari kita simak. We live in a world of relentless change. Huge migrations of people to new megacities, filling soaring skyscrapers and vast slums. Ravenous appetites for fuel and food, unpredictable climate change, and all this in a world where the population is still growing. Should we be worried? Should we be scared? Biar si Aspi suruh kesini. How to make sense of it all? Suruh tukar dulu Pak. 7 billion people now live on this planet alone. Isn't it? But when some people think about the
world and its future, they panic. Others pretend not to think about it at all. Ya, jadi But tonight, 7 billion dan nggak boleh panik gitu ya, don't be panic. my name is Hans Rosling. I'm a statistician. No, don't switch off. Because with the latest data from World Country, I'm going to show you the world in a new way. I'm going to tell you how world population is changing and what today's data tell us about how the future of the world will be. We undeniably face huge challenges. But the good news is that the future may not be quite as gloomy and that mankind already is doing better than many of you think. Babies, each one a blessing. But many people think population growth is out of control. Some even talk of a population bomb. Are they right? So where are we with population today and how did we get here? I'm going to tell you a story about everyone who ever lived. Well, at least during the last some 1,000 years. Here we go. I give you 2 axes. This is time in years. And this one here is world population in billions. In the year 10,000 BC, when the first people were becoming farmers, then the archaeologists estimate that the world population was only 10 million. Imagine 10 million, that's like Sweden today. A world of only Swedes. But then, as the millennia passed by, more farmers, food and people, and great empires would emerge. Egypt, China, India, and finally Europe. The population continued to grow, but very slowly. And I stopped here at the year 1800, because 1800, that's when world population became 1 billion. Imagine all that time, the population growth was just with a tiny fraction of a percent through thousands of years. But here, 1800, with the Industrial Revolution, everything changed. The population started to grow faster. In little more than 100 years, it reached 2 billion. And then, you know, when I was... Nah, ini perkembangan penduduk bumi ya, dari berapa tadi, tahun 1000 sebelum Masehi sampai dengan saat ini. Kita lihat di mulai tahun 2000-an ya, kenaikannya cukup signifikan sekali, tinggi sekali. Jadi separuh populasi bumi itu sebenarnya belum terlalu lama ya. Demikian tadi penjelasan dari Profesor Hans Rosling terkait jumlah penduduk di muka bumi dan bagaimana trennya dari tahun ke tahun hingga saat ini. Berikut perkembangan pertumbuhan penduduk bumi berdasarkan benua. 7.6 billion of us now live on the planet. Nah, ini tahun 2017 ya. Tahun 2017, people in 2017 ya. Sekitar 7.6 billion. Jadi sekitar 7,6 miliar. Ya bisa jadi ya, sekarang sudah hampir 8 miliar, bisa jadi gitu ya. Karena di tahun 2017 saja penduduk bumi itu, nah diperkirakan gitu ya, kemungkinan akan ada 1 miliar lebih pada tahun 2030. Nah itu yang tadi prediksi di 2030 itu ada 9 billion people in the world gitu ya. Dan itu sebagian besar itu berada di Asia dan Afrika. Karena kita tahu kayak Eropa, Amerika, terutama di Eropa ya, itu mereka sudah sampai pada transisi demografi yang hampir kelima ya, 45 gitu. Jadi biasanya bahkan pertumbuhan penduduknya bisa jadi menuju negatif gitu ya, kurang gitu ya. Jadi banyak yang cenderung tidak mau memiliki anak misalnya ya. Berbeda misalnya di Asia dan Afrika ya, pertumbuhannya itu cukup tinggi. Tidak hanya di Cina, India gitu ya, Nigeria di Afrika. Nah itu pertumbuhannya sangat besar. Indonesia, Bangladesh, Pakistan gitu ya. Nah itu sangat
tinggi ya, pertumbuhan penduduknya masih tinggi. Dan kita tahu sejak 2008 jumlah penduduk desa dan kota itu sudah sama. Bahkan cenderung ke depan hampir sebagian penduduk dunia itu akan berada di perkotaan. Ya. Bisa dibayangkan kompleksnya permasalahan yang akan dialami ketika kita tidak mengendalikan penduduk sedemikian rupa ya. And it's likely there will be 1 billion more by 2030. Nah ini asumsinya ya sekitar 8 poin ya, 8.6 billion. Itu di 2030 proyeksinya ya, Jadi sekitar ya hampir 9 miliar lah ya. Nah bisa dibayangkan betapa penuhnya gitu ya. Nah ini pertumbuhannya bervariasi ya. Nah jadi negara-negara ini prediksi nih di 2026. Jadi bisa jadi gitu ya penduduk India itu akan mengambil alih Cina sebagai negara dengan penduduk terbanyak. Karena apa? Karena Cina itu kan punya satu program ya, family planning itu one child policy. Satu penduduk cukup ya. Walaupun sekarang agak dilonggarkan, boleh lebih dari satu, tapi dengan ketentuan bahwa kedua orang tuanya tunggal dan berasal dari etnis minoritas. Itu boleh lebih dari satu. Tapi selebihnya wajib satu. Ya. Meskipun kita lihat penerapan family planning program tadi one child policy ya, kebijakan hanya boleh satu anak itu bahkan ada kecenderungan kadang-kadang juga melanggar hak asasi manusia gitu ya. Ketika dia terpaksa hamil itu dipaksa aborsi misalnya. Nah itu negara sampai sedemikian rupa ya memaksa biar supaya penduduknya yang sekarang sudah sekitar 1, berapa ya 7 miliar gitu ya penduduk Cina itu, karena bahkan ada semacam ini bahwa kalau penduduk bumi ini kalau dilihat dari Mars itu matanya sipit semua, itu karena banyaknya penduduk Cina gitu ya, penduduk etnis Cina terutama, saking banyaknya. India is set to overtake China as the country with the largest Nah, population. bertukar posisi bisa jadi ya di 2050. Nah, kemudian kita lihat Nigeria ya, negara-negara di Afrika itu total fertility rate-nya masih gede ya. Kalau di Indonesia itu total fertility rate paling besar itu kan ada di Nusa Tenggara Timur ya, sekitar 4 ya. Total fertility itu adalah jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa produktifnya gitu ya. Jadi ada 4,4 gitu misalnya. Nah, rata-rata nasional itu kan udah di 2,3 dan rata-rata di Jawa itu sudah di bawah rata-rata nasional gitu ya. Tapi di luar Jawa justru sekarang itu masih tinggi ya total fertility rate. Karena tadi ya tergantung political will dari kepala daerah, karena sejak desentralisasi itu sudah menjadi kewenangan daerah. Beda dulu ketika zaman Orde Baru itu komando ya, sentralistik, dan itu komandonya langsung dari pusat gitu ya. Jadi Pak Harto dulu memaksa 2 anak cukup. Ya cenderung bukan memaksa sih, tapi menghimbau dengan ini, kecuali tapi kalau di ASN itu ini nggak akan ditanggung gitu ya kalau lebih dari 2 misalnya. Nah ini kita lihat dunia akan menjadi negara terpadat ketiga dunia itu ya Nigeria ya. Nigeria ini di Afrika itu masih tinggi sekali penduduk. Become the world's 3rd most populous country. In many African countries, women have on average 5 children each. Wanita negara-negara Afrika itu memiliki rata-rata 5 anak. Bahkan mungkin di Nazaire itu bisa 7 gitu ya. Nah itu kan total fertility rate-nya tinggi banget ya. Jadi average number of children ya. Jadi jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita. In Niger, it's 7. That's well above the global average. Nah rata-rata global sih di 2,4. Termasuk di Indonesia tuh sekitar 2, segitu.
fewer people are dying than are being born. In the last century, life expectancy has almost doubled in some countries. In India, it's almost tripled. However, in some parts of the world, populations are decreasing. Japan's population of 127 million is forecast to shrink by about 1/3 in the next 50 years. But the top 10 countries with the fastest shrinking populations are all in Eastern Europe. These countries suffer from the combined effect of low birth rate, a relatively high mortality rate, and massive out-migration. As populations shift, the world as we know it will change. Today's dominant developed economies will be increasingly focused on supporting the elderly, whereas less developed countries will be transformed by population booms. In 2100, it's projected that 1/3 of all people will live in Africa. Ya, ini di 2100 itu akan terjadi katanya ya, ledakan penduduk ya. Dan itu sepertiganya akan tinggal di Afrika ya, populasi penduduk dunia. Jadi Afrika ini kalau mereka tidak, ya Asia dan Afrika ini kan cenderung masih tinggi ya pertumbuhan penduduknya, dan ternyata Afrika ini lebih tinggi lagi dibandingkan Asia. Dan ledakan penduduk itu The nanti bigger di population is a 2000. burden, with more people to house, educate and feed. But it's also an opportunity. A large working age population can boost the economy, as long as there are enough jobs and a strong infrastructure. Oke, ini dikaitkan tadi dengan carrying capacity ya, daya dukung. Jadi kemampuan bumi untuk mendukung peri kehidupan ya, baik itu terkait dengan ya macam-macam lah ya kehidupannya ya, bagaimana orang bisa living together with harmony gitu kan. Nah kemudian pertanyaannya adalah apakah overpopulation itu mungkinkah terjadi gitu ya? Karena ketika dia daya dukungnya sudah tidak mampu lagi gitu ya untuk mendukung peri kehidupan yang tadi ya, baik biotik dan abiotik, termasuk tidak hanya manusia sebenarnya ya, ada juga hewan dan tumbuhan. Nah ini bagaimana bisa hidup selaras serasi dan seimbang gitu ya, living together with harmony gitu ya. Karena kalau sudah tidak selaras dan tidak serasi lagi, biasanya akan ada respon ya daripada lingkungan ya. Misalnya terjadi yang namanya disaster, bencana gitu ya. Kemudian ada yang terjadi disease, penyakit gitu kan. Dan lain-lain. Jadi itu sebagai efek dari ketidakmampuan lingkungan ya untuk mendukung peri kehidupan tadi yang selaras dan seimbang. Pertumbuhan penduduk menjadi satu fenomena yang terjadi di itself dalam waktu yang as population shifts, people will live in Africa. Jobs and a strong infrastructure. Nah ini tadi ya. Berikut penjelasan mengenai overpopulation dari perspektif ledakan. Dalam waktu yang sangat singkat, populasi manusia meledak dan masih tumbuh dengan sangat cepat. Akankah itu mengarah pada akhir peradaban kita? Simak penjelasannya ya. Never before in history have there been so many people on Earth as right now. Ya jadi belum pernah dalam sejarah lah ya, memang belum pernah, karena kita lihat tadi pertambahan penduduk melesat sangat tinggi gitu ya. Terjadi population explosion atau ledakan penduduk itu dekat-dekat tadi di tahun 2000 ya. Kenaikannya itu eksponensial banget. Kalau sebelumnya kan 1000 tahun sebelum Masehi sampai dengan tahun berapa itu kan lebih lambat ya, lebih lambat. Tapi kemudian sangat cepat. Jadi jumlah penduduk itu telah meroket. Dari 1 miliar pada tahun 1800 menjadi 2,3 miliar pada tahun 1940. Jadi lebih lipat 2 ya, doubling ya. Population doubling atau menjadi lipat 2 itu hanya 40 tahun saja. Berapa tahun ya tadi?
Oh enggak, ini 100 tahun, 150 tahun lebih lah ya. Kemudian 3,7 miliar pada tahun 1970 dan 7,4 miliar pada tahun 2016. Our numbers have skyrocketed from 1 billion in 1800 to 2.3 billion in 1940, 3.7 billion in 1970, and 7. Nah ini ya, jadi kita lihat kenaikannya itu tinggi sekali ya. Jadi di berapa nih? Jadi mulai 2,3 tadi ya, 2,3 itu di 1940. Kemudian 3,7 itu di 1970. Kalau kita lihat kurvanya, nah itu tajam sekali ya. Jadi kenaikannya sangat tajam. Nah beda tadi yang ketika tahun 1800 sebelumnya ya, sampai sebelum Masehi, itu lebih cenderung datar ya, dan lambat kenaikannya. 0.4 billion in 2016. The world population increased fourfold in the last century, so what can we expect for the next century? And what does population growth mean for our future? Will there be mass migration, overcrowded slums in megacities covering continents? Ya, jadi itu tadi ya. Nah ini termasuk diantaranya penyakit dan polusi, kekacauan, kekerasan, karena terjadinya tadi konflik perebutan sumber daya alam. Will population growth destroy our way of life, or is this prophecy just ungrounded panic? In the 1960s, population growth reached an unprecedented rate, which led to apocalyptic prophecies. The poor would procreate endlessly and overrun the developed world. The legend of overpopulation was born. But it turns out high birth rates and population explosion are not permanent features of some cultures or countries, but rather part of a four-step process the whole world is going through, the demographic transition. Most developed countries have already made the transition, while other countries are doing it right now. Let's go back to Nah, jadi kalau kita lihat negara-negara maju itu lebih dulu ya melakukan transisi demografi. Dan itu sudah pada tahap 4, bahkan ada yang cenderung 5 ya. Jumlah kelahirannya justru lebih sedikit daripada jumlah kematian. Nah, itu bisa jadi minus ya kan, artinya selisihnya. Nah, kalau kita masih di transisi yang kedua gitu ya, jadi antara kelahiran dengan kematian. Nah, walaupun kematian itu sudah cenderung lebih ditekan ya, tapi kita masih ya seperti kematian ibu dan anak gitu ya, terutama maternality itu masih tinggi, cukup tinggi lah di negara-negara yang sedang berkembang. the 18th century, when the entire world, including Europe, was in the first stage of the demographic transition. By today's standards, Europe was worse off than a developing region, suffering from poor sanitation, poor diets, and poor medicine. Ya, artinya dulu Eropa juga sama seperti negara berkembang sekarang. Tapi kan mereka kemudian cenderung menjadi lebih maju dan kemudian perhatian terhadap kesehatan, sanitasi, dan lingkungan itu menjadi jauh lebih baik. Karena itu termasuk salah satu faktor ya yang mempengaruhi. Kemudian kita lihat ya, kita percepat aja. Nah, ini ledakan penduduk di Indonesia. Perkembangan atau ancaman ledakan penduduk di Indonesia. Tahun yang lalu, bumi kita hanya diisi dengan 250 juta manusia. Dunia masih sepi. Jumlah manusia masih kalah banyak dibandingkan jumlah harimau.
atau gajah yang ada di hutan-hutan. Tapi, lambat laun, jumlah manusia semakin bertambah. Manusia terus beranak pinak, melahirkan generasi-generasi baru penghuni bumi. Manusia mulai membabat hutan untuk dijadikan rumah dan perkampungan. Harimau, gajah, dan hewan-hewan liar lainnya pun mulai tergeser oleh semakin banyaknya manusia. Awalnya, pertumbuhan jumlah penduduk dunia sangat lambat. Pada abad ke-1 Masehi, saat lahirnya Nabi Isa, jumlah penduduk dunia hanya 250 juta jiwa. Jumlah ini berkembang secara lambat dan baru mencapai angka 1 miliar jiwa penduduk dunia pada tahun 1804 atau 18 abad kemudian. Namun, sejak abad 20, pertumbuhan penduduk dunia semakin cepat dan menjadi sangat cepat. 33 tahun kemudian penduduk dunia bertambah menjadi 3 miliar jiwa. Dan hanya memerlukan waktu 12 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1975, penduduk dunia bertambah lagi menjadi 4 miliar jiwa. Dan akhirnya, tahun 2011, jumlah penduduk dunia pun meledak menjadi 7 miliar jiwa. 273 juta jiwa di antaranya tinggal di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk juga terjadi di Indonesia. Pada abad 16, saat Patih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, jumlah penduduk di wilayah Indonesia hanya 10,8 juta jiwa. Satu abad kemudian, bertambah hanya 3,4 juta jiwa, menjadi 14,2 juta jiwa. Pada tahun 1900, jumlah penduduk Indonesia meningkat 2 kali lipat menjadi 40,2 juta jiwa. Dan pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia meningkat dengan cepat menjadi 205,8 juta jiwa. Dan hanya selisih 10 tahun kemudian, penduduk Indonesia pun bertambah dengan cepat menjadi 237,6 juta jiwa. Oke, di 2020 kita ada sensus penduduk ya. Itu sekaligus juga bekerja sama dengan Ditjen Adminduk. Jadi itu juga memperbarui data SIAK. Nah, cuma belum dipublikasi. Nanti kita cek ya berapa penduduk Indonesia di sensus penduduk 2020. Tapi kalau ada yang sudah dapat datanya mah nggak nanti di-share. Ledakan jumlah penduduk sebenarnya telah terjadi tandanya pada tahun 2000. Pada saat itu, gerakan KB yang telah dikampanyekan pemerintah sejak tahun 1907 mulai terlihat dampaknya. Kampanye keluarga berencana telah berhasil menekan angka kematian ibu dan anak. Sehingga banyak lahir anak-anak yang kemudian disebut era baby booming. Penemuan di bidang kesehatan juga ikut memberi andil. Teknologi kesehatan yang semakin canggih membuat jumlah kematian semakin kecil dan usia hidup manusia juga semakin lama. Alhasil, boom, jumlah penduduk pun meledak, meningkat berlipat-lipat dalam waktu yang juga semakin singkat. Lalu, apa yang akan terjadi jika ledakan jumlah penduduk ini dibiarkan begitu saja? Nah, kalau dibiarkan, apa yang akan terjadi kemudian? 1. Sumber daya alam yang terbatas akan membuat perebutan sumber daya alam akan semakin tinggi. Bagaimanapun canggihnya teknologi yang diciptakan, manusia tetap memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam. Kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, semua masih tergantung pada kemampuan alam untuk memproduksi. 2. Jumlah lahan yang terbatas akan membuat manusia saling berebut lahan. Padahal, isi bumi bukan hanya manusia,
juga ada binatang dan tumbuh-tumbuhan yang juga mempunyai peran penting untuk menunjang hidup manusia. Bayangkan, jika sawah dan hutan harus dijadikan tempat tinggal manusia, maka dari mana manusia bisa mendapatkan makanan dan sumber oksigen yang sehat? 3. Perubahan iklim dan ekologi juga akan terjadi. Bumi akan semakin panas, permukaan laut meninggi, lapisan ozon menebal. Semua masalah itu berawal dari sampah-sampah lingkungan yang dihasilkan oleh umat manusia. Empat, akan terjadi masalah sosial yang pelik karena akan terjadi persaingan sengit antar manusia untuk bisa hidup layak, mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, serta sumber makanan dan tempat tinggal. Yang jelas, ledakan penduduk akan membuat bumi akan semakin sesak oleh manusia. Kepadatan penduduk semakin tinggi, dan manusia pun harus tinggal berhimpit-himpitan. Kata Profesor Jack Diamond dalam bukunya Collapse, ledakan penduduk yang tidak terkendali bisa menyebabkan kepunahan umat manusia karena akan terjadi ecological suicide atau bunuh diri umat manusia karena terjadinya kerusakan lingkungan. Peneliti lain, Nina Fedorov, bahkan mengatakan bahwa jumlah penduduk dunia saat ini sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga akan semakin banyak manusia yang kelaparan dan kesulitan air. Nah, jika melihat fakta-fakta ini, apakah Anda masih bisa santai? Bumi sedang dalam ancaman. Ancaman itu berasal dari kita sendiri, makhluk yang disebut manusia, yang tidak mampu mengendalikan pertumbuhannya. Apakah Anda masih berpikir ingin punya 3 atau 4 anak lagi? Atau Anda ingin Indonesia yang begitu keras membatasi jumlah penduduknya? Setiap manusia, kita harus sadar akan ancaman ledakan penduduk. Setiap orang kini harus arif untuk membuat perencanaan keluarga yang baik dan menciptakan keluarga yang kecil, berkualitas dan efektif. Mari kita selamatkan bumi dari ancaman ledakan jumlah penduduk dunia agar kita dan anak cucu kita bisa hidup nyaman di bumi anugerah ilahi ini. Diskusi berikutnya adalah berapa banyak populasi penduduk yang dapat didukung bumi, atau how many people can Earth support. Mari kita simak pendapat para ahli berikut. Thomas Malthus, filsuf abad ke-18, menyebutkan kekuatan populasi sangat jauh di atas kekuatan bumi untuk memproduksi penghidupan bagi manusia, sehingga kematian prematur dalam satu bentuk atau bentuk lain akan dialami umat manusia. Esainya, Malthus menuliskan masa depan yang suram dari manusia. Manusia punya dorongan yang tidak bisa diredam untuk bereproduksi, yang pada akhirnya akan membuat planet mengalami overpopulasi dan memakan seluruh sumber daya yang ada. Pada akhirnya umat manusia akan mati karena kelaparan massal. Pertanyaan, berapakah sebenarnya kekuatan planet bumi untuk memproduksi sumber daya dan berapa batas jumlah populasi planet ini? Lebih penting lagi, apakah visi Malthus terhadap masa depan umat manusia tersebut benar? Oke, tadi kita bisa lihat ya, dikaitkan dengan Malthus ya, Malthus dikaitkan dengan mana tadi? Nah ini ya, berapa banyak populasi? Filsuf abad ke-18 menyebutkan kekuatan populasi sangat jauh di atas kekuatan bumi untuk memproduksi penghidupan bagi manusia, sehingga kematian prematur dalam satu bentuk atau bentuk lain akan dialami umat manusia. Esainya, Malthus menuliskan masa depan yang suram. Malthus itu kan menulis ya teori kependudukan itu dalam esai suatu artikel yang pada akhirnya akan membuat planet mengalami overpopulasi dan memakan seluruh sumber daya yang ada. Pada akhirnya umat manusia akan mati karena kelaparan massal.
Pertanyaan, berapakah sebenarnya kekuatan planet bumi untuk memproduksi sumber daya dan berapa batas jumlah populasi planet ini? Nah, ini kita sebenarnya waktu Malthus mengemukakan teori itu, dia sebenarnya tidak mempertimbangkan tidak mempertimbangkan yang namanya hadirnya bisa revolusi hijau dan teknologi yang terkait dengan keluarga berencana. Tapi kalau kita lihat sekarang gitu ya, bahwa kita juga mengalami nih yang namanya kerawanan pangan ya, security food. Nah, itu kaitannya dengan food resilience gitu ya, ketahanan pangan gitu kan. Karena ternyata walaupun ada revolusi hijau, ada teknologi keluarga berencana, kalau ternyata kita tidak bisa memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin, ya teori Malthus itu juga bisa mengancam gitu ya, seperti apa yang dikatakan teori Malthus. Meskipun ada kritikan-kritikan ya terhadap teori Malthus, karena Malthus tidak mempertimbangkan bahwa kemudian di kemudian hari ada yang namanya revolusi hijau ya. Jadi ada yang namanya intensifikasi, ya, ekstensifikasi dan lain-lain. Jadi bagaimana teknik budidaya pertanian itu berkembang dengan sangat maju gitu ya. Kemudian juga ada teknologi keluarga berencana gitu ya. Ada family planning program yang juga dapat membatasi kelahiran. Tapi sekali lagi ya, teknologi tersebut itu kan sangat tergantung bagaimana manusia bisa memanfaatkannya seefektif dan seefisien mungkin. Kenapa juga terjadi rawan pangan gitu ya? Kenapa kemudian misalnya terjadi di kita ya musim kering yang berkepanjangan, gitu ya, musim hujan yang sangat walaupun misalnya pendek gitu karena terjadi climate change akibat dari global warming ya, pemanasan global sebagai akibat dari efek rumah kaca yang menimbulkan global warming. Nah, global warming ini juga akhirnya menimbulkan yang namanya climate change atau perubahan iklim gitu ya. Kalau zaman saya kecil dulu iklim itu 6 bulan hujan, 6 bulan musim kemarau. Tapi kalau sekarang kan musim kemarau itu bisa lebih panjang. Musim hujan walaupun pendek tapi intensitasnya sangat tinggi sehingga terjadi yang namanya disaster seperti longsor, banjir gitu ya. Nah, pada akhirnya kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan kemudian kita jadi kesulitan gitu ya. Jadi banyak gagal panen gitu akibat musim kering dan juga tadi banjir dan lain-lain. Jadi walaupun ya di masa itu Malthus tidak memperhitungkan akan hadirnya revolusi hijau dan teknologi keluarga berencana, tapi pada akhirnya kita juga tanda-tanda itu juga kita alami karena tadi tingkat compliance, tingkat kepatuhan kita misalnya untuk melaksanakan keluarga berencana, kemudian bagaimana kita secara efektif memanfaatkan revolusi hijau dan lain-lain. Nah, itu yang sebenarnya menjadi kunci ya, kunci keberhasilan. Nah, seperti kita sampai di sini ada komen, any question? Halo? Pada kemana? Masih di posisinya? Bu, izin. Siap masih Bu, izin Bu, masih Bu, izin Bu. Siap masih Bu, izin Bu. Ya, jadi kalau menurut Anda, apakah teori Malthus itu berlebihan atau tidak dilihat dengan kondisi sekarang? Apalagi kemudian sekarang kita kan terjadi pandemi ya, jadi banyak juga menimbulkan banyak korban. Karena tadi kan kalau yang dikhawatirkan oleh Malthus itu bisa kemungkinan terjadi perang ya, terjadi perang gitu ya, kemudian terjadinya penyakit, bencana gitu ya, karena itu tadi penduduk bumi yang makin banyak, kemudian alam itu kondisi bumi sudah tidak lagi mendukung ya. Nah, jadi Thomas Robert Malthus ini mengembangkan tentang teori kelebihan penduduk karena menurut dia kan tadi ya, jadi mengembangkan pemikiran yang sebenarnya sudah dikembangkan oleh ayahnya Daniel Malthus
mengenai hubungan antara penduduk dan pangan. Sederhana ya sebenarnya pemikirannya. Kemudian diterbitkan pertama kali sebagai artikel ya di dalam sebuah artikel tentang Essay on the Principle of Population. Nah, artikel ini sudah saya share di Google Classroom ya. Nah, kemudian terkait dengan overpopulation theory. Oke, kita cek ini teori Malthus dikaitkan dengan ini ya. Thomas Robert Malthus yang lahir pada 13 Februari 1766 dan meninggal 29 Desember 1834 adalah seorang pakar demografi Inggris dan ekonom politik yang paling terkenal. Gagasan mengenai pembangunan ekonomi ia kemukakan pada buku yang berjudul The Progress of Wealth dari bukunya Principle of Political Economy yang diterbitkan pada tahun 1820. Dalam teorinya, Malthus menggambarkan bahwa pertambahan penduduk akan mengikuti deret ukur dan pertambahan bahan makanan mengikuti deret hitung. Artinya, pertambahan penduduk jauh lebih cepat dari pertambahan bahan makanan. Akibatnya, suatu saat nanti akan terjadi perbedaan yang besar antara jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan makanan, sehingga bahaya kelaparan akan mengancam penduduk bumi. Menarik dalam teori Malthus ada yang disebut dengan preventive check and positive check sebagai faktor mencegah yang dapat mengurangi kegoncangan dan kekencangan terhadap perbandingan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan makanan. Sederhananya, preventive dan positive check inilah yang akan menghambat pertambahan penduduk, di mana ini pandemi COVID-19 termasuk salah satu di antara. Preventive check adalah faktor yang dapat menghambat jumlah kelahiran yang lazimnya dinamakan moral restraint, termasuk di dalamnya antara lain penundaan masa perkawinan, mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin. Sementara positive check adalah faktor yang menyebabkan bertambahnya kematian, di antaranya bencana alam, wabah penyakit, kejahatan, dan peperangan. COVID-19 sebagai penyebab penyakit corona yang banyak menghilangkan nyawa manusia menjadi menarik ya bila dikaitkan dengan teori Malthus itu. Nah, itu tadi terkait dengan teori Malthus ya. Jadi ada sebenarnya ada 3 proposisi besar oleh Thomas Robert Malthus ini. Jadi penduduk dibatasi oleh sumber-sumber subsistensi pangan ya. Kemudian penduduk dengan sendirinya akan meningkat kalau sumber-sumber subsistensi meningkat ya, pangan tadi. Kecuali kalau ada penghambat. Nah, penghambat tersebut dan penghambat yang menekan kekuatan perkembangan penduduk serta penahan dampaknya pada tingkat subsistensi itu semuanya dapat dipecahkan melalui ketahanan moral, kejahatan dan kesengsaraan katanya ya. Termasuk di situ tadi Malthus itu dia tidak bilang soal ini ya, soal keluarga berencana. Dia lebih pada ketahanan moral, pengekangan perkawinan misalnya ya. Orang disuruh tidak kawin misalnya, mengekang gitu. Nah, itu karena tadi itu karena dalam bayangan Malthus kan dia tidak membayangkan bahwa teknologi keluarga berencana itu akan ada. Kemudian dia bilang kejahatan itu akan merajalela gitu ya. Kemungkinan juga akan terjadi perang dan juga bencana. Nah, ini pendapat Malthus yang sangat terkenal ya. Kalau tidak ada halangan maka penduduk akan tumbuh menurut deret ukur. Sedangkan sumber-sumber pangan jadi kelipat 2 gitu ya. Deret ukur tuh 2, 4, 6, 8 jadi berlipat-lipat gitu ya. Jadi doublingnya itu terus menerus gitu kan.
Sementara kalau pangan itu akan berkembang menurut deret hitung. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena waktu itu Malthus belum mempertimbangkan atau belum kepikiran ya terkait dengan revolusi hijau. Bahwa budidaya pertanian itu akan berkembang sedemikian maju ya. Ada teknologi hortikultura gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di film-film yang futuristik bahwa penduduk kita bisa bertahan hidup misalnya hanya menelan satu buah kapsul misalnya ya, satu buah kapsul, tapi kemudian seluruh energi yang bisa untuk menggerakkan kita itu bisa bertahan misalnya untuk selama waktu tertentu misalnya. Mungkin saja ya, who knows, ke depan kita nggak perlu lagi misalnya makan yang ini, misalnya cukup sekarang kan kita misalnya sudah ada juga mulai ditawar-tawarkan kan ya semacam ya makanan-makanan yang sifatnya healthy food yang multivitamin gitu ya, semua ada dan nggak perlu repot memasak misalnya. Nah itu yang tidak diperhitungkan atau dipertimbangkan oleh Thomas Robert Malthus ya. Nah ini contoh, walaupun sebenarnya kekhawatiran dia tetap aja kita alami sekarang gitu ya. Nah pertama ledakan penduduk nih ya, population boom tadi ya, atau explosion di koloni baru Eropa, Amerika yang tanahnya sangat luas dan kaya itu akan sumber alam. Nah, penduduk berkembang dengan amat pesat menjadi 3 kali lipat dalam waktu 2 abad. 111 juta jiwa pada tahun 1650 menjadi 330 juta orang di tahun 1850. Bahkan sekarang penduduk Indonesia itu kalau kita mempertahankan pada tingkat pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun, itu kita 40 tahun itu bisa 2 kali lipat. Kalau kita tidak bisa menurunkan ya, itu 40 tahun tuh bisa 2 kali lipat penduduknya. Hanya dalam waktu 40 tahun. Tapi kalau kita bisa turunkan, nah itu doubling time-nya itu lebih panjang lagi ya. Untuk dia 2 kali lipat. Nah ini tadi sudah disampaikan di video juga ya, Malthus check to population. Jadi faktor yang menekan perkembangan penduduk itu ada ultimate checks dan immediate checks. Nah, immediate check ini diperinci menjadi preventive check dan positive check. Apa itu preventive check? Ya, pengekang atau pencegah. Jadi ukuran keluarga kecil dan usia perkawinan tinggi. Terutama di negara-negara Eropa ya, saat itu yang sudah maju ilmu pengetahuannya. Nah, berbagai cara ya yang mengurangi jumlah bayi yang dilahirkan. Kemudian ada preventive check. Preventive check lainnya itu adalah KB dan aborsi. Nah, aborsi ini sebenarnya bertentangan ya dengan nilai-nilai agama ya. Nah, Malthus ini tidak mendukung kalau yang ini. Nah, positive checks. Nah, ini pengekang positif. Jadi di sini yang masuk pada kategori ini adalah perang, epidemi. Epidemi ini penyakit ya. Kemudian bencana alam dan kelaparan berkepanjangan yang umumnya tinggi di negara-negara yang belum maju ilmu pengetahuannya. Mungkin mereka dulu asumsinya ini ada di Eropa, ada di Asia dan Afrika ya. Nah, pemikiran pada zaman Malthus ya itu diminishing returns, tambahan hasil yang masih makin berkurang dari tanah dalam keadaan statis atau ceteris paribus ya. Kalau yang belajar hukum demand ya, jadi dia stabil tetap, bahkan mungkin berkurang. Karena kan kita lihat bahwa di Indonesia jumlah penduduk yang makin banyak itu mengakibatkan alih fungsi lahan. Yang tadinya lahan pertanian itu beralih fungsi menjadi untuk pemukiman, perdagangan ya, karena tuntutan kebutuhan manusia yang makin bertambah banyak. Makanya sekarang pemerintah melalui Kementerian Pertanian itu mengeluarkan peraturan ya. Ada yang namanya lahan abadi. Jadi harus diinventaris lahan-lahan subur itu tidak boleh dialihfungsikan.
Jadi kalau dialihfungsikan itu akan dipidanakan. Ya. Karena itu kaitannya tadi untuk mendukung ketahanan pangan, food resilience atau security food, ya, keamanan pangan. Nah, pandangan Malthus selama sumber-sumber subsistensi jauh melebihi kebutuhan penduduk, subsistensi tadi yang pangan ya. Nah, pangan itu kan terkait dengan lahan karena pangan itu dihasilkan masih di lahan. Nah, belum walaupun sekarang mungkin saja kita melakukan produksi pangan tanpa lahan misalnya ya, misalnya melalui teknik kultur jaringan gitu ya, dan lain-lain. Nah, selama sumber-sumber substansi jauh melebihi kebutuhan penduduk, maka penduduk akan berkembang cepat untuk mencapai keseimbangan dengan sumber-sumber subsistensi yang ada. Kalau sumber-sumber subsistensi ditingkatkan, maka penduduk dapat tumbuh lebih cepat lagi. Jadi bergantung kepada pangan kalau menurut ini ya. Jadi kalau pangannya, tapi itu kan tidak terjadi di Eropa ya. Di Eropa itu seiring dengan transisi demografi itu justru kelahiran itu semakin kecil gitu ya, bahkan cenderung menjadi lebih kecil daripada kematian. Nah, bisa saja ada negara-negara yang sebenarnya mereka kekurangan penduduk gitu ya. Nah, maka dari itu seringkali masuklah imigran-imigran gitu ya, imigran-imigran. Kalau kita lihat di Eropa itu kadang-kadang banyak juga orang Asia yang di sana gitu ya, banyak orang Afrika di sana ya. Jadi kalau misalnya kita ke Eropa, kenapa ya di Eropa tuh kok banyak maling gitu ya? Nah, ternyata belum tentu juga mereka yang melakukan ini ya, mungkin karena ada banyaknya imigran-imigran. Nah, ini tadi kritik terhadap Malthus ya. Nah, itu anti-Malthusian di abad 19. Malthus tidak setuju undang-undang kemiskinan atau poor laws yang memberi bantuan kepada orang miskin. Kalau di kita itu BLT ya, bantuan langsung tunai, gitu kan. Nah, Malthus berpendapat bahwa bantuan kepada orang miskin sama dengan meningkatkan sumber-sumber subsistensi orang-orang miskin, yang karenanya akan terdorong untuk mempunyai anak lebih banyak. Jadi jangan dibantu katanya orang miskin, malah mereka kemiskinan itu kan ada kemiskinan relatif, ada kemiskinan absolut ya. Jadi kemiskinan relatif itu sekarang mungkin banyak di era pandemi ya. Tiba-tiba orang jadi miskin karena pengangguran gitu ya. Tapi kalau kemungkinan absolut itu yang dari nenek moyangnya itu tidak bisa keluar dari kategori miskin gitu ya. Karena tadi akses terhadap pendidikan yang ini. Jadi itu kalau kita poverty line ya atau garis kemiskinan itu diacunya dari BPS ya. Jadi mereka-mereka yang misalnya pendapatannya tidak lebih dari $1 per hari ya. Atau kalau di kita juga ada tidak kemiskinan saja tapi juga keluarga sejahtera. Sebentar ya. Sekarang kenapa ngajar online dan positif ya? Oh iya, kalau begitu penting berarti aku sih hanya butuh ini aja nanti konsultasi. Berarti ya Allah sama berarti subscribe-nya.
nggak sampai di sini? Ada Bu izin Bu. Sudah bisa dipahami ya? Dan Izin kalau bertanya Bu. ya silakan. Udah Franciscus izin bertanya Bu. Ya silakan. Seperti yang tadi Ibu katakan tentang kemiskinan absolut, ini miskin struktural secara temurun itu juga Ibu. Nah, faktor pendidikan dan lain-lain. Tapi di sini bagaimana Bu, adakah suatu teori atau pikiran pada saat dulu tentang sustainable development, pembangunan berkelanjutan yang dimana fokusnya itu bukan sekarang tapi dampak yang akan datang di masa-masa yang akan datang. Gimana tadi pertanyaannya? Ini terkait tentang kemiskinan absolut itu faktor pengaruhnya pendidikan, terus yang kita kenal juga dengan sustainable atau pembangunan kelanjutan yang mana itu sustainable development. Ya Bu, itu kan perencanaannya bukan saja sekarang tapi pada masa-masa yang akan datang. Apakah pada teori Malthus atau teori-teori sudah membicarakan hal itu dan ada keterkorelasi dengan kepadatan penduduk, faktor-faktor yang ditimbulkannya Bu. Ya, kalau kita sekarang kan masuk di era SDGs ya, Sustainable Development Goal. Jadi ada 17 tujuan sebagai kelanjutan Millennium Development Goal. Kalau teori Malthus dia belum mempertimbangkan itu. Dia hanya berbicara hubungan penduduk dan pangan saja. Dan dia juga makanya ada kritik ya, ada kritik terhadap Malthus. Walaupun Malthus belum mempertimbangkan hal itu, tapi apa yang dikhawatirkan oleh Malthus itu tetap saja terjadi gitu ya. Jadi artinya overpopulation terjadi gitu ya. Kelebihan penduduk terjadi, kemudian daya dukung dan daya tampung ini juga semakin mengkhawatirkan gitu. Karena tadi kondisi lingkungan yang terus mengalami tekanan gitu ya akibat ulah atau aktivitas umat manusia yang semakin banyak tadi ya. Termasuk tadi walaupun di dalam SDGs itu kita harus menurunkan angka kemiskinan sampai di 2030 itu sampai tuntas misalnya ya. Jadi poverty alleviation gitu ya. Jadi menghilangkan kemiskinan gitu, menganulir ya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat tekanan-tekanan terhadap lingkungan ini kan juga semakin menimbulkan ya. Seperti sekarang kita pandemi, boro-boro kita memikirkan ini ya, karena ternyata angka kemiskinan juga meningkat. Gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang miskin misalnya? Seringkali mereka melakukan yang namanya degradasi lingkungan ya. Misalnya membakar hutan untuk ini gitu ya, atau mereka tinggal ya pemukiman mereka tuh di daerah-daerah yang sebenarnya tidak layak untuk bermukim. Misalnya di bantaran sungai, di rel kereta api gitu ya, atau di lahan-lahan kawasan lindung yang seharusnya tidak boleh ada kawasan budidaya di situ. Sehingga akhirnya terjadi longsor, terjadi bencana. Karena memang itu tidak untuk pemukiman. Cuma karena kemiskinan itu mengakibatkan akses mereka yang sangat terbatas. Baik itu pendidikan, baik itu terkait dengan mata pencaharian, maupun akses terhadap sumber-sumber lain yang mendukung kehidupan yang lebih layak. Gitu kan. Jadi sebenarnya teori Malthus ini tidak memperhitungkan sampai ke situ, tapi kekhawatiran dia terjadi juga gitu ya. Walaupun Malthus belum memperhitungkan saat itu ada. Jadi sebenarnya kalau hanya teori Malthus melulu, kita mau udah seperti yang dikhawatirkan ya, jadi of the end gitu ya, itu sudah berakhir, sudah kiamat gitu ya. Tapi kemudian kan teknologi membantu juga gitu ya. Teknologi, kemudian revolusi hijau, kemudian
yang lain-lain ya. Kemudian bagaimana seharusnya kita mengatasi lingkungan yang lebih baik. Nah, itu sebenarnya deklarasi-deklarasi dan kesepakatan konsensus berbagai negara di dunia ya untuk menjaga lingkungan yang lebih baik itu terus dilakukan ya. Jadi seperti KTT Bumi yang di Rio de Janeiro, Stockholm dan lain-lain ya. Nah, itu kan sebenarnya untuk termasuk SDGs ya. Akhirnya SDGs itu adalah untuk bagaimana menyelaraskan antara penduduk dengan lingkungan. Ya. Jadi kemiskinan itu harus dihapus karena kemiskinan itu juga bisa merusak lingkungan, gitu ya. Karena ketidakmampuannya mengakses sumber-sumber kehidupan yang layak. Ya. Jadi seperti itu ya, Franciscus. Jadi kita itu semua aktivitas manusia itu akan berimplikasi kepada lingkungan. Tapi aktivitas manusia ini selalu terkait dengan pertumbuhan penduduk. Maka salah satu program yang juga harus kita sukseskan dan di semua daerah di Indonesia itu adalah KB ya. Family Planning Program. Jadi program KB ini baik dipaksa atau tidak, kita harus meningkatkan kesadaran kita ke arah sana. Jadi ketika kita merancang sebuah keluarga itu tidak hanya kuantitas yang harus dipikirkan, tapi juga kualitas. Bagaimana kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik, gitu ya. Nah, disarankan kan keluarga kecil. Kalau itu kan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Nah, ini kritik ya, kritik terhadap Malthus itu dari sisi pertimbangan ekonomi itu menekankan faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, pembagian pekerjaan dan upah. Nah, itu dulu belum dipertimbangkan Malthus. Pertimbangan demografi terutama penemuan dan pemikiran mengenai perkembangan penduduk atau population trend dan fertilitas yang berlawanan dengan proposisi klasik Malthus mengenai penduduk, walaupun dia waktu itu ranahnya masih di Eropa. Kemudian kelompok anti-Malthusian berpendapat bahwa masalah jumlah penduduk itu dapat diatasi dengan efektif melalui upaya pencegahan kelahiran atau keluarga berencana. Ya. Nah, ini mazhab ekonomi klasik ya. Di akhir abad 19, asumsi mazhab klasik mengenai teori pertumbuhan ekonomi dan produk itu makin dipertanyakan karena fertilitas itu menunjukkan penurunan. Emigrasi terjadi. Emigrasi itu berarti migrasi keluar ya. Di beberapa negara Eropa, Irlandia terutama waktu terjadi potato famine ya. Kemudian impor pangan terjadi kalau diperlukan. Perkembangan teknologi. Nah, impor pangan itu walaupun kayak misalnya negara seperti di Singapura, dia tidak punya sumber daya lahan yang untuk menghasilkan pertanian, tapi kan dia impor ya, impor dari Indonesia, impor dari negara-negara lain seperti Vietnam dan lain-lain. Nah, itu tidak dipertimbangkan dulu oleh Malthus ya. Kemudian pengetahuan manusia dan kekayaan produktif itu makin meningkat. Perubahan sosial yang melawan kecenderungan terhadap hasil yang makin berkurang atau diminishing returns. Nah, ini adalah mazhab klasik. Tadi ini mazhab klasik udah apa belum? Mazhab ekonomi klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Nah, pemikir dan pengembang utama aliran ini akan kita bahas. Oke, kita langsung saja masuk pada kaum klasik. Kaum klasik terdiri dari beberapa tokoh besar, yaitu Adam Smith yang dianggap sebagai bapak perekonomian modern yang berasal dari Skotlandia, lahir pada tahun 1729. Kemudian ada Thomas Robert Malthus yang berasal dari Inggris, lahir pada tahun 1766. Lalu ada John Baptiste Say, ekonom kelahiran Prancis yang lahir pada tahun 1767. Kemudian David Ricardo yang berasal dari Inggris yang lahir pada tahun 1772. Dan terakhir John Stuart Mill, ekonom yang dianggap sebagai puncak pemikiran kaum klasik yang berasal dari Inggris yang lahir pada tahun 1866. Ekonom-ekonom tersebut dikatakan sebagai kaum klasik karena pemikiran-pemikiran mereka yang bersumber dari kalimat laissez-faire, laissez-passer, pemikiran yang telah ratusan tahun muncul bahkan sebelum Adam Smith sendiri lahir, yaitu pada masa pemikiran kaum fisiokrat yang diinisiasi oleh tokoh fisiokrat asal Prancis Francois
Quesnay. Sebenarnya sebelum klasik ini adalah olo-oloan dari pengikut Marxis yang seakan menyatakan bahwa pemikiran-pemikiran kelima tokoh tersebut sudah usang dan dianggap menjadikan ekonomi sebagai suatu ilmu yang dingin dan tidak berperasaan karena keliberalannya. Adam Smith, yang dianggap sebagai bapak perekonomian modern, adalah tokoh utama kaum klasik. Lahir di Skotlandia pada tahun 1729, Adam Smith adalah anak dari seorang hakim, pengacara, sekaligus pengawas keuangan adat di Kirkcaldy, Skotlandia. Tokoh intelektual yang sepanjang hidupnya memutuskan untuk tidak pernah menikah dan hidup bersama ibunya hingga meninggal di Edinburgh ini telah menghasilkan dua magnum opus yang pengaruhnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Bukunya yang sangat terkenal di dunia ekonomi, The Wealth of Nations, selalu menjadi rujukan bagi pemikir-pemikir ekonomi ratusan tahun setelahnya. Idiom terkenal The Invisible Hand yang melekat pada dirinya tertuang di dalam buku tersebut bersama pemikiran-pemikirannya terkait ekonomi. Selain dikenal sebagai seorang ekonom, Adam Smith sendiri sebenarnya bisa dikatakan sebagai seorang filsuf. Uraian pemikirannya terkait ekonomi yang tertuang di The Wealth of Nations dilakukan dengan pendekatan deduktif dan historis yang akhirnya menghasilkan 900-an halaman. Namun, sebelum menghasilkan buku yang berjudul lengkap An Inquiry into the Nature and Crisis of the Wealth of Nations tersebut, Adam Smith lebih dulu menghasilkan buku yang tidak kalah terkenalnya, The Theory of Moral Sentiments, yang ditulis pada tahun 1759. Di dalam buku The Theory of Moral Sentiments tersebut, Adam Smith menggambarkan bahwa manusia itu adalah makhluk individualis yang sangat mencintai dirinya sendiri. Selain itu, dia juga banyak membahas terkait moral yang harus dimiliki oleh individu dan menghubungkannya dengan manusia sebagai homo economicus. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Adam Smith adalah tokoh penganut laissez-faire dan laissez-passer. Adagio yang diungkapkan oleh Francis Quesnay ini pada dasarnya adalah semboyan yang diungkapkan untuk membela sektor pertanian dari keserakahan kapitalis pada saat itu. Semoga adik-adik masih ingat bahwa inti dari pemikiran kaum Fisiokrat adalah alam, dan bagi Fisiokrat, kasta tertinggi dalam masyarakat adalah petani. Itulah mengapa secara sederhana laissez-faire dan laissez-passer secara sederhana bisa diartikan biarkan semua itu terjadi, biarkan semua berlalu. Jangan campur tangan, alam semesta akan dapat mengatur dirinya sendiri. Namun, walaupun memiliki kesamaan dalam memandang masalah tidak perlu ada campur tangan dan menganggap produksi barang dan jasa sebagai sumber utama kemakmuran sebuah negara, Adam Smith memiliki perbedaan dengan Quesnay terkait faktor yang paling dominan dalam menentukan kemakmuran sebuah negara. Jika kaum Fisiokrat menganggap alamlah yang menjadi faktor utama, maka bagi Smith manusialah yang menjadi faktor utama. Alasannya, alam tidak akan ada artinya jika sumber daya manusianya tidak sanggup untuk mengolah alam agar bisa memberikan kemakmuran. Ada banyak sekali pemikiran yang disumbangkan oleh Adam Smith terkait perekonomian dalam The Wealth of Nations. Di antaranya adalah pada hakikatnya manusia itu serakah. Pemikiran yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu serakah sudah lama ada, bahkan sebelum Adam Smith lahir. Mungkin adik-adik masih ingat, Plato pernah membahas terkait keserakahan manusia dalam bukunya Res Publica. Ia berpendapat jika keserakahan itu tidak bisa dikendalikan maka akan membawa negara pada kehancuran. Seorang filsuf sekaligus ekonom, Bernard de Mandeville, dalam bukunya The Fable of the Beast juga menyatakan hal yang sama dengan Plato. Adam Smith juga memiliki pandangan yang sama terkait dengan keserakahan manusia. Namun bagi Smith, keserakahan manusia bisa menjadi positif karena akan memacu pertumbuhan dan pembangunan secara keseluruhan. Yang kedua, mekanisme pasar bebas. Mekanisme pasar bebas adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Di antaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Di dalam prosesnya tersebut diharuskan adanya asas moralitas, antara lain persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Smith sangat menolak adanya campur tangan pemerintah dalam proses tersebut. Teori nilai, menurut Smith, barang mempunyai dua nilai. Pertama, nilai guna atau value in use, dan kedua, nilai tukar atau value in exchange. Suatu barang bisa punya nilai pakai yang lebih tinggi daripada nilai tukar, dan begitu juga sebaliknya. Ukuran nilai tukar sebuah komoditas adalah jumlah kerja yang memungkinkan seseorang untuk membeli atau menguasai komoditas yang lain dalam pasar. Dengan ini, Smith maksudkan bahwa kerja adalah ukuran alamiah dan faktor terakhir yang menentukan nilai suatu barang. Nilai tukar atau harga dari suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Kemudian bagaimana menentukan jumlah tenaga kerja? Menurut Smith, untuk mengukur tenaga kerja yang dicurahkan dalam menghasilkan suatu barang atau jasa tidak bisa hanya diukur dari jam atau hari kerja saja, sebab keterampilan tiap orang itu tidak sama. Untuk itu, ia menggunakan harga tenaga kerja sebagai alat ukur, yaitu upah yang diterimanya dalam menghasilkan barang tersebut. Yang keempat adalah teori pembagian kerja. Dalam tulisannya, Smith cukup banyak memberikan perhatian pada produktivitas tenaga kerja. Smith mengambil kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui apa yang disebutnya dengan pembagian kerja atau division of labor. Pembagian kerja
kerja akan mendorong spesialisasi di mana orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Menurut Smith, bukan perbedaan kodrati dalam hal bakat dan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang menjadi cikal bakal dari pembagian kerja itu. Justru pembagian kerja adalah konsekuensi niscaya dari kecenderungan tertentu dalam hakikat manusia, yaitu kecenderungan untuk berdagang dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Yang terakhir adalah teori akumulasi kapital. Di sini Smith mencoba menyesuaikan bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan melakukan investasi dalam peralatan dan mesin. Teorinya dimulai dengan pemikiran bahwa setiap orang yang berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kesejahteraan tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan laba melalui investasi dalam mesin dan peralatan. Dengan mesin dan peralatan yang baik, tenaga kerja yang sudah terspesialisasi akan semakin produktif, sehingga produksi perusahaan secara keseluruhan juga akan meningkat. Kemudian kita beralih pada salah satu tokoh dari klasik juga yang cukup terkenal, yaitu Thomas Robert Malthus. Malthus lahir pada tanggal 14 Februari 1776 di wilayah Surrey, Inggris. Ayahnya adalah tentara pengawal di sebuah pedesaan. Malthus sekolah di His College di University of Cambridge. Dia tamat pada tahun 1788 dan ditugaskan sebagai pendeta Anglikan pada tahun itu juga. Thomas Robert Malthus adalah seorang pendeta dan sarjana Inggris yang sangat berpengaruh di... Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bu, selamat pagi Bu. Oke, nanti materinya silakan lanjutkan dilihat. Sudah saya share ya. Sekarang kita sebelum mengakhiri. Oh, ini ada yang masuk lagi gitu. Sebentar. Oke, sekarang kita kuis dulu sebelum mengakhiri perkuliahan. Materi hari ini terkait materi kita kemarin dan terkait teori kependudukan juga ya. Oke, saya mulai ya. Yang masih mencoba silakan terus mencoba. Sekarang saya mulai. Kodenya 480370 ya, ada di layar.
Oke, sudah selesai. Izin Bu, sudah Bu. Oke. Oke, 2 menit lagi ya. Oke, ini Kuku Ari, Franciscus, dan Octavia, Hardian Sari, Muhammad Rafi, Pandu Gulo. Apakah akan ada yang menyodok di 1 menit terakhir? Oke, ini udah banyak benernya ya, sudah banyak benernya nih. Ini akurasinya 71%. Oke, great. Oke, saya akhiri ya. Oke, selamat untuk Kuku Ari, Franciscus, dan Octavia Hardian. Selamat ya, sudah menjadi 3 yang terbaik pada hari ini. Oke, demikian ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kayaknya sekarang mudah lagi daring semua ya.
Karena Sabu, karena lagi situasinya kan lagi ini ya. Lagi di Wisma ya. Lagi di lockdown. Oke ya, terima kasih untuk pertemuan pagi ini. Semua materi sudah saya share di Google Classroom. Jadi nanti kalau ada yang belum saya susulkan kembali, termasuk hasil kuis pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat ya. Semangat Ibu. Sabu izin Bu. Siap, Bu.